yang tidak kalah besarnya dari dua nikmat itu adalah ketika raga kita ini, hati kita ini, pikiran kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah SWT, ilmu akhirat, ilmu yang semakin kita dalami semakin takut kita kepada Allah SWT, semakin kita dalami semakin kita menjadi orang yang selalu dan senantiasa menyiapkan diri untuk kehidupan yang lebih abadi, lebih kekal, yaitu di yaumul akhir nanti. Maka berbahagialah ketika kita termasuk orang-orang yang sibuk ya, atau masih meluangkan sebagian dari waktu kita untuk mengejar ilmu itu, ilmu fardu ain, bukan fardu kifayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah tak lupa kita panjatkan salawat salam kepada Rasulullah SAW, teladan kita semuanya di setiap kehidupan kita, juga kepada para sahabat yang mulia, karena mereka adalah laksana bintang-bintang yang menunjuki arah bagi orang-orang yang tersesat kemanapun mereka arahkan kakinya. Maka ketika kita melihat salah satu bintang saja, apakah itu sahabat-sahabat yang mulia yang sering disebut-sebut dalam sirah, ataupun sahabat-sahabat yang mungkin kita baru kenal namanya, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuk ketika kita membaca kisah mereka. Semoga juga terlimpah kepada para ahlul bait Rasulullah SAW yang hingga hari ini ya, mereka masih hidup ya, bertebaran di muka bumi ini, dan mereka adalah orang-orang yang tahir, yang suci, yang tayyib, karena lahir dari rahim dan dari sulbi Rasulullah SAW. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Syafaat mahal sekali, karena hanya orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat yang akan diberi syafaat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika mengajar. Di poin pertama sudah kita bahas ya, bahwa di antara cara beliau, akhlak beliau adalah memotivasi. Nah, ini yang hari ini jarang ya. Kadang-kadang guru hanya menyampaikan ilmu tapi tanpa memotivasi, menjelaskan sesuatu tapi tidak pernah memberi harapan-harapan, tidak pernah memberi impian-impian, tidak pernah membukakan peta jalan ke depan. Apa sih yang akan kalian dapatkan? Kemana kalian akan langkahkan kaki? Ya, itu jarang. Sehingga di antara kita, mungkin teman-teman kita yang sedang sekolah, sedang mondok, sedang kuliah, bahkan begitu di akhir tahun pelajaran mereka bingung mau apa. Padahal mestinya tidak bingung. Kalau orang sudah tahu jalannya, maka dia tidak akan bingung, ya kan? Kemana kamu? Saya mau ke Surabaya. Kemana kamu? Saya mau ke Jakarta. Walaupun memang belum sampai ke sana, tapi kalau sudah tahu ke sana, maka kita nggak bingung. Nah, ini bahkan banyak sekali saya pernah dikunjungi oleh beberapa orang di semester akhir ya. Ya, semester akhir di salah satu kampus ya, di Jombang. Masya Allah ya, saya sedih. Kenapa? Karena mereka datang adalah di akhir semester. Yang sebentar lagi mungkin tinggal 1 semester lagi, atau bahkan beberapa bulan lagi mereka akan wisuda. Tetapi tidak tahu habis itu kemana, nggak tahu. Berarti apa? Tidak tahu petanya, tidak tahu kemana mereka langkahkan. Maka sejak awal harus ada motivasi itu. Bahkan ketika masuk ya, ketika masuk sebuah sekolah, masuk pondok, itu harus punya motivasi. Kenapa dia berada di sini? Maka dulu ada seorang alim ya, Syekh Yarkasi ya, Yai Ngontor itu saya pernah diceritain salah seorang santri beliau, dan kemudian beliau mengajar di sana. Beliau mengatakan Syekh Al-Azhar itu, Syekh Ngontor itu, kalau ada khutbah khutbah apa namanya itu, menyambut santri-santri baru itu, beliau bukan bawa kitab,
tapi bawa golok. Golok, pernah nggak orang ngajar bawa golok? Kalau orang khutbah bawa pedang pernah nggak? Belum. Nah, yang ada khutbah bawa tongkat ya. Ini beliau itu ceramah bawa golok. Maksudnya apa? Itu beliau akan memberikan motivasi kepada anak-anak didik itu, calon santri-santri yang baru masuk itu. Kemudian di tengah-tengah pelajaran beliau itu beliau menghantamkan golok itu ke meja tuh, jeder gitu. Apa yang terjadi? Ya ini patah gitu, apa? Mejanya patah. Apa yang beliau mau sampaikan? Bahwa di sini kalian belajar bahasa, kan di kantor itu bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu seperti golok yang saya bawa. Dengan golok ini kalian bisa membelah apa saja, memotong apa saja. Maka dengan bekal itu semoga nanti kalian bisa masuk ke Malaysia, pergi ke Malaysia tanpa takut, karena punya dua bahasa yang paling besar di muka bumi ini, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau kita bisa bahasa Arab, pergi ke negeri-negeri yang ada bahasa Arabnya. Di Afrika paham bahasa Arab, di sana dua bahasa Prancis sama belajar bahasa Arab, bisa dua-duanya. Kalau Eropa hampir semua atau Barat ya, semua bahasa Inggris. Timur dan Barat sudah terwakili bahasa Arab. Ya, sudah nggak tersesat kemana-mana. Ya, artinya itu yang namanya motivasi. Ya, itu yang namanya motivasi. Jadi tidak saja sekedar menjelaskan ilmu, tapi harus memotivasi. Habisnya jadi apa? Setelah kalian selesai menghatamkan Quran itu ngapain? Terus di sini terus? Enggak, pulang ngajar, pulang menyemangati orang untuk belajar Quran, ngajar bahkan tempat terjauh yang bahkan tidak ada orang yang ngajar di sana, kalian ke sana. Bahkan orang-orang sering mondok enak, nggak balik ke rumahnya, nggak balik ke kampung halamannya, tempat dia dikirim atau tempat dia di rumah dia, padahal di rumah itu butuh ahli ilmu, butuh orang yang ngajar, menunjuki jalan akhirat. Nah, gitu ya. Arti ada petanya, habis itu jangan habis lulus masih bingung ngapain loh. Ini punya ilmu besar kok nggak apa-apain, harus tahu, ya harus tahu. Ya harus tahu. Karena motivasi akhir itu motivasi yang pertama. Kalau motivasi yang pekerja itu motivasi berikutnya, gampang kerja itu, nggak susah. Itu ya, itu yang di poin pertama. Kemudian Rasulullah SAW itu di antara akhlak beliau ketika mengajar menyayangi semua muridnya atau semua sahabatnya, menyayangi, terutama pada orang-orang yang belum tahu, pada orang-orang yang masih awam, pada orang-orang yang baru belajar. Nah, di antara siapa orang yang baru belajar itu? Orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Di mana itu kalau hari ini, kalau Masjid Nabawi itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis, pernah menghadap ke mana? Ke Haram. Maka ketika berbalik kiblatnya itu berpindah serambinya. Tadinya jadi imaman berubah ke sana jadi imamnya. Jadi di sini tempatnya. Itu siapa yang di Al-Sufa? Siapa santri Rasulullah? Siapa murid-muridnya? Orang-orang jauh. Ada Salman Al-Farisi dari Iran, ya kan? Ada yang dari Yaman sampai hari ini jauh, ratusan kilometer, ya. Dari Syam itu juga jauh, ratusan kilometer. Bahkan ada yang dari Afrika, itu malah lebih jauh lagi karena harus nyebrang Laut Merah. Maka pasti orang yang baru datang kira-kira lebih pintar lebih nggak tahu daripada sahabat-sahabat yang setiap hari ketemu Rasulullah. Lebih nggak pintar kan? Karena apa? Jauh. Karena untuk datang ke Madinah saja itu butuh biaya, ya. Bahkan ada satu orang sahabat, harusnya dia disebut sahabat, tapi bolak-balik mau ketemu Nabi nggak pernah ketemu.
Kenapa? Saking jauhnya. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Jauh-jauh dari Yaman mau ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi nggak pernah ketemu sama Aisyah, Rasulullah nggak ada. Datang lagi ketemu sama Aisyah, sama yang lain nggak ada, Nabi ada. Tapi Nabi tahu siapa yang datang. Itu ada yang datang, ada seorang laki-laki dari Yaman, Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya beliau meninggal, Rasulullah meninggal SAW, sahabat, harusnya dikatakan sahabat, Uwais Al-Qarni nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Maka disebut sebagai muhadram. Tahu muhadram? Orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi. Banyak nggak itu? Banyak. Ada orang yang bertemu Rasulullah tapi nggak beriman. Banyak nggak? Banyak juga. Maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Akhirnya Uwais ini belajar sama sahabat, padahal selevel, satu liting, 1 tahun, ya, 1 generasi dengan para sahabat. Tapi Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, nanti kalau ketemu orang dengan ciri seperti ini, ya, ada tanda bekas penyakit penyakit belang itu sembuh, Allah sembuhkan, kemudian masih ada bekas 1 dirham, 1 dinar, seperti mata uang ada di tubuhnya, maka mintalah doa kepada beliau. Wah, hebat orang ini, padahal nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia mengamalkan satu ilmu yang nggak diamalkan atau nggak kuat diamalkan oleh sahabat, bahkan para sahabat. Sehingga Umar bin Khattab selalu bertanya, adakah di antara jamaah haji ini yang datang dari Yaman? Ada, tetapi ternyata nggak ada Uwais. Tahun berikutnya tanya, ada yang bersama kalian, ada orang dengan ciri seperti ini? Ada. Siapa dia? Oh, itu wahai khalifah, orang yang membantu urusan kendaraan kami, karena beliau nggak mampu, ya, nggak mampu. Sehingga beliau tugasnya itu bantu kafilah haji itu membersihkan kendaraan. Beliau untuk pergi haji harus harus nyelengi. Nah, sekarang ini jamaah haji kan lagi mulai berangkat ke sana. Uwais Al-Qarni ini mau haji, tapi hajinya bersama ibunya. Duitnya nggak banyak, nggak punya banyak. Akhirnya dia beli seekor anak sapi, masih kecil, pedet. Tahu pedet ya? Seekor anak sapi kecil. Kalau kira-kira digotong kuat nggak? Kalau pedet kuat nggak kalau digendong? Kuat. Setiap hari dia gendong itu, pedet itu. Ada keranjang di belakang punggungnya, digendong ke gunung. Setiap hari. Apa kok nyusahin diri? Rupanya dia mau latihan, karena ibunya mau diajak haji sama beliau. Dulu nggak ada kursi roda, dulu nggak ada hari ini yang skuter yang bisa untuk gendong orang atau mobil yang enak. Maka untuk orang-orang yang sepuh, orang-orang tua harus digendong, walaupun di atas kendaraan digendong. Kalau di unta, tapi banyak digendong. Kenapa? Nggak bisa, ada medan-medan tertentu yang nggak bisa dinaiki oleh kendaraan. Maka sapi yang dibeli kecil itu dibuat latihan. Kenapa? Nanti beliau akan gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Digendong bolak-balik. Akhirnya sapi yang udah gede, ngabot tusan. Wis cukup dijual, dibuat ongkos haji. Dicari siapa ini? Ditanya, apa kamu orang yang dari Korn? Iya. Lihat tandanya ada. Doakan aku. Doa apa? Iya, karena Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah orang yang tidak pernah ditolak doanya. Akhirnya dikasih tahu, didoakan sama Uwais. Setelah itu terkenal dia kemana-mana, terkenal. Sampai datang orang minta doa. Habis itu nggak suka dia, nggak mau. Itu termasuk orang yang wali-wali Allah SWT. Ketika dibuka hijabnya, dibuka identitasnya, nggak mau, sibuk sama manusia. Akhirnya udah
diberi syafaat. Kau mau hendak kemana? Aku mau ke Basrah atau ke Irak. Maukah engkau aku buatkan surat sehingga kamu bisa dijamu oleh pemimpin Basrah? Tidak usah. Tidak usah dibikin surat. Ya, akhirnya beliau pergi sendiri menjadi orang biasa. Uwais Al-Qarni, sahabat. Rasulullah sampai begitu dan lembutnya luar biasa. Bahkan bagi orang-orang yang sangat keras, maka banyak sekali kisah. Ini ada kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ini beliau ini adalah orang yang masih belum ngerti hukum sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, ya, di tengah-tengah sholat itu ada seorang yang apa? Yang bersin, hashim. Kalau orang bersin jawabnya apa? Alhamdulillah. Kan? Orang bersin bilang alhamdulillah, karena itu adabnya Islam. Boleh nggak orang bersin bilang alhamdulillah? Boleh. Tapi kalau dia sholat boleh nggak bilang alhamdulillah? Nggak boleh. Kecuali pas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Nah itu Allah alam suah mungkin boleh ya. Ya. Tapi tidak boleh. Tapi ada orang ini bilang haji, alhamdulillah. Dia bilang yarhamukallah. Kenapa? Karena termasuk adabnya orang apa? Adabnya orang beriman itu atau haknya orang beriman ketika bersin jawablah dengan apa? Ucapkan alhamdulillah. Kemudian jawab dengan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ini penting sekali. Ini Muawiyah ini begitu pas salat yarhamukallah. Sahabat itu yang lain tepuk-tepuk tangan apa? Memukul-mukul pahanya. Pada nengok sama dia, nengok semua. Maksudnya itu mau marahi dia. Semua melotot. Ya, melotot pada pas salat. Akhirnya sibuk di situ tuh. Kalau imam salah kan bilang subhanallah, ya kan? Subhanallah. Imam lagi salah lagi, subhanallah. Tapi kalau nggak mau ya terusin aja, nggak apa-apa. Terserah imamnya, nanti ikut aja, nanti yang kurang tambahi. Ini Muawiyah jadi makmum. Akhirnya dia merasa terganggu. Ini lapo wong-wong ini. Padahal aku nggak salah. Salahku apa? Wong ada orang bersin, kemudian tak jawab yarhamukallah, kok aku diseneni. Akhirnya Rasul mengatakan apa? Sesungguhnya salat itu adalah munajat kepada Allah. Tidak boleh ada perkataan manusia di situ. Jadi yarhamukallah termasuk perkataan manusia. Kenapa? Mendoakan yarhamukallah, semoga engkau dirahmati Allah. Yang ada adalah takbir, tasbih, ya, tahmid. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, tidak ada guru yang paling lembut, paling baik kecuali Rasulullah SAW. Jadi cara negurnya Masya Allah luar biasa gitu. Sehingga dia terkesan. Ada lagi ada seorang Badui datang ke Masjid Nabawi. Dulu masjidnya masih nggak ada lantainya, ada pasir. Makanya dulu diantara satu hal yang sering dilakukan para sahabat, terutama ketika khutbah adalah apa? Memainkan kerikil-kerikil. Ya, makanya hari ini tuh ada ya orang khutbahnya mungkin nggak menarik, bikin ngantuk, akhirnya main HP, main game, boleh nggak? Nggak boleh, lahu. Itu ibadahnya pahalanya nggak ada. Tapi ada, hari ini sudah ada. Kalau dulu dimainin kerikil, main kerikil dihitung kerikilnya, pasirnya dioyak-oyak gitu, nggak boleh. Ya, karena sia-sia. Bahkan ketika ada orang yang rame, misalnya ada anak kecil rame, nggak boleh, nggak boleh. Atau ngotong bilang diam, nggak boleh. Terus gimana? Biarin. Ada dua anak kecil rame, terus jenengan bilang diam, jadi berapa yang rame? 3 orang. Sebelahnya ngomong diam, jadi 4 orang, ya kan? Terus gimana? Letakkan mereka di paling belakang. Bah rame-rame yang nggak apa-apa. Ya, memang softnya anak kecil di belakang, bukan di depan. Yang depan nggak boleh. Itu sampai gitu. Ternyata ada orang Badui datang
ke masjid Nabi, ngapain? Pipis di situ. Makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu, kalau ada orang sampai begitu ya, misalnya sampai apa gitu yang ngerusuhi masjid, itu ojo diseneni. Ditakoni dhisik ya, kalau nggak bisa, kalau nggak dia mungkin dia tidak tahu ilmunya bahwa mengotori masjid tidak boleh, ya kan? Bahwa adabnya apa? Kalau ada kotoran, misalnya ada kotorannya cecak, itu kalau nggak bisa disingkirkan kasih tanda, biar nggak ada orang lain yang kena itu. Ya, kalau bisa ya diambil. Ya. Kemudian ini enggak orang misalnya buang sampah mau marah, ini bukan tempat sampah, marah-marah. Ini jangan banyak air sini, marah-marah. Yang lebih dari itu Nabi tidak marah. Apa? Orang Badui masuk masjid pipis di situ. Sahabat itu marah-marah sama beliau. Marah sama orang ini. Mau mukul. Ini kurang ajar, ini masjid buat pipis. Ya kan? Rasulullah da'u. Rasulullah bilang apa? Hentikan, biarin sampai dia selesai pipisnya. Ditunggu sampai selesai. Terus dia dalu bil ma. Apa? Kalau hari itu apa? Guyurlah dengan air satu timba. Kan padang pasir diguyur sampai habis. Ya, sampai habis, nyesep kan, wis biarin. Kenapa? Kalau seandainya dibentak, nanti malah mecer-mecer pipisnya, ngepel sekabeh, ya apa? Susah. Biarin aja, biar selesai diguyur. Apa yang dikatakan Badui ini? Allah marhamni warhamhu. Dia doa sendiri, ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan hanya kepada dia ini. Siapa? Rasulullah SAW. Bayangkan, berdoa tidak mau doakan sahabat-sahabat. Kenapa? Galak. Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmati orang ini. Siapa? Rasulullah SAW. Terkesan. Kenapa? Karena Rasulullah lembut. Bahkan pada orang yang pipis di masjid. Ya. Maka ada anak kecil coret-coret di masjid misalnya. Jangan dibentak, jangan dimarah-marahi. Kalau marah-marah kemudian dia takut, selama hidupnya nggak mau lagi ke masjid. Aku nggak mau, ayah nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Galak imamnya. Masa aku gambar nggak boleh? Berarti salah siapa? Salah yang ngasih tembok yang indah itu. Jadi nggak bisa digambar-gambar ya. Ya anak-anak lihat papan bersih aja coret-coret anak-anak. Jangan sampai membuat dia patah. Saya pernah ketemu orang 60 tahun baru ke masjid pas Ramadan. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Barang gitu, beliau Masya Allah ya, Masya Allah, senang ngaji sekarang. Beliau mengatakan apa? Saya tuh baru ke masjid hari ini, usia 60 tahun. Terus gimana biasanya? Saya tidak pernah sholat di masjid. Saya nggak tahu Jumatannya gimana ya. Kenapa? Trauma. Karena waktu dia umur 5 tahun dimarahi, dibentak, mungkin dipukul sama takmir masjidnya, sehingga dia tidak mau lagi ke masjid. Itu dosanya siapa yang nanggung kira-kira? Hah? Takmirnya juga ikut nanggung. Kenapa? Mengerikan masjid itu. Mengerikan itu. Bahwa Rasulullah kayak gitu, lemah lembut. Ada lagi sahabat ini Masya Allah, dablek. Sahabat dablek ya. Siapa namanya? Aiman. Ada salah sahabat itu, sahabat ini dablek, suka ngerjai orang. Ada seorang buta di zamannya Nabi Muhammad SAW, buta. Itu apa? Minta tolong aku, di mana tempat pipis itu di mana?
Ya. Ditunjuki sama dia. Di mana nunjukinya? Di temboknya masjid. Mestinya kan ada kan tempat untuk pipis kan ada. Dia apa zaman dulu itu menjauh gitu, ada tempat khala nama. Khala itu tempat yang jauh yang nggak lihat orang, kemudian pipis, kemudian di istinja ya, bersuci dengan batu atau air, kemudian ditutup sama tanah. Jauh. Tapi enggak, ini kamu pipis di sini, pipis. Ternyata orang-orang ribut. Kamu ini pipis di masjid. Bukannya tadi itu beda. Ternyata apa? Sampai viral, semua tahu. Siapa yang ngerjai aku? Anak ini, memang anak ini terkenal, orang ini terkenal. Beliau ini pernah mabuk. Kemudian Rasulullah itu apa namanya? Tetap mencambuk beliau ya, karena hukumannya orang mabuk dicambuk. Tapi beliau ini sahabat mulia, kenapa? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Memang dia agak nakal, tapi cinta kepada Nabi. Kemudian bilang, siapa yang apa? Yang nyasarkan aku sehingga dia pipis di situ? Orang ini, ya, tunjukin aku, ditunjukin. Ternyata yang nunjukin itu juga orang ini yang tadi yang nakal tadi. Ditunjukin kemana? Ke hadapan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, kan? Utsman bin Affan, sahabat mulia. Ini orang yang nunjuk, dipukuli. Orang ribut lagi. Kamu mukuli siapa? Utsman bin Affan. Ribut lagi. Padahal bukan itu dimaksud. Ya. Itu kayak gitu. Tapi Nabi itu cinta sama beliau. Beliau nggak diapa-apain sama Nabi. Tapi ketika beliau melanggar syariat, baru dihukum. Ya, selama dia nggak melanggar syariat, nggak dihukum. Lembut, ya, lembut. Itu di antara akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya guru-guru yang galak-galak ini, masya Allah, gitu. Kalau pas ngajar suaranya keras, itu bukan galak. Itu lebih pada apa? Pada jangan ngantuk, biar nggak ngantuk. Karena sebenarnya kalau ada jamaah ngantuk, yang salah bukan yang ngantuk. Siapa yang salah? Yang ngajar yang salah. Kok sampai ngantuk? Ya kan? Kalau jamaah sih, kalau bisa ngantuk dari awal sampai akhir ya. Ada khutbah, ittaqullah, tidur orang-orang. Ketika qomat baru bangun. Kenapa? Barangkali karena khutbahnya tidak enak, atau nggak seperti khutbahnya Rasulullah SAW yang apa? Seperti yaqudul jaysh, seperti apa? Memimpin perang. Kalau Nabi khutbah itu nggak pada yang ngantuk sama sekali. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa beliau keras. Bukan, karena Nabi itu lembut orangnya. Ya, lembut orangnya. Ada orang pendiam tapi kasar. Nah, itu tidak boleh. Ngomongnya keras tapi lembut. Itu yang ada juga pada Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Beliau itu keras tetapi lembut. Abu Bakar itu lembut tetapi tegas. Karena nyuntur Rasulullah itu nggak bisa plek. Maka dicontoh sebagian para sahabat. Abu Bakar itu kalau ngimami mesti nangis. Makanya ketika Rasulullah sakit, beliau disuruh mengimami sholat. Aisyah mengatakan, jangan ayahku, kalau ayahku mengimami sholat dia paling nangis karena dia rajulun bakka. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat sering nangis. Dengan ayat nangis, gak bisa ngimami. Lembut, tetapi dia memerangi orang yang gak bayar zakat. Umar bin Khattab itu keras. Saking kerasnya Umar bin Khattab itu, ada jalan yang biasa dilalui Umar itu, setan gak berani lewat situ. Tetapi ketika Abu Bakar mau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu, Umar bin Khattab bilang, apa kamu mau memerangi orang-orang yang sholat, orang-orang muslim, orang yang beriman? Kenapa? Hatinya lembut. Ojo merangi duluri dewi. Apa jawabannya Abu Bakar? Aku tidak pernah membedakan antara orang yang menolak zakat dengan orang yang menolak sholat. Diperangi agar balik lagi, dan akhirnya balik lagi ke Islam. Nah, jadi ini harusnya dimiliki, lembut, lemah lembut. Ya, ini orang tua, pengajar, kakak sama adiknya itu harus lembut. Ya, apalagi punya ilmu. Ya.
Karena dengan kelembutan itu akan masuk ke dalam hati. Itu poin yang kedua. Sehingga Rasulullah mudah diterima dimanapun. Maka setiap Rasulullah SAW itu bicara, maka bisa dipastikan dia akan masuk Islam. Makanya Abu Lahab itu nyuruh orang-orang untuk menutup telinganya. Tutup telinga kalian. Atau selalu membutuhkan Nabi. Apa? Kalau Nabi bicara A, beliau akan bicara B. Ya, akhirnya menolaknya begitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, beliau memberi sindiran tanpa menyebut nama. Ini kadang ya kita mengetahui seorang, orang namanya fulan, salah. Ada orang yang nggak sabar, disebutkan ada orang namanya fulan, disebut namanya, misalnya namanya adalah misalnya Joni misalnya. Namanya Joni begini-begini di hadapan teman-teman orang itu gitu. Kesalahannya dijelentrekno, kesalahannya diumbar, diviralkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang salah itu selalu merasa dirinya salah. Maka sehingga ketika ada seorang pengajar itu mengatakan ini yang itu sama dengan kesalahan yang dia perbuat, maka dia tahu, oh ini aku ini berarti. Oh ini diraku. Padahal sebenarnya ya nggak niat nyindir. Tapi memang adabnya tidak boleh menyebut nama, apalagi orang itu berbuat salah di depan di depan teman-temannya, di depan orang-orang yang lain. Ya, misalnya kisahnya apa? Kisahnya penerima zakat. Di zaman beliau itu ada orang-orang yang tugasnya adalah mengambil zakat. Misalnya ada sahabat yang lain punya kurma 1 hektar, itu yang narik datang ke situ. Kurmanya berapa? Dihitung sama dia, dihitung. Kemudian jumlah tandanya dihitung. Ketemu jumlah sekian, zakatnya sekian. Itu diambil. Datang lagi ke orang yang nggak punya kurma, tapi dia punya kambing, punya domba. Dihitung dombanya. Oh berapa ini? Oh udah 40. Oh berarti dia harus mengeluarkan satu ekor kambing atau domba, diambil itu. Atau punya pertanian yang lain, ya, pertanian gandum diambil, ada yang diambil 5%, ada yang diambil 10%. Kalau ternyata airnya datang sendiri ke sungai, datang sendiri mengairi kebunnya, atau dari air hujan yang turun kemudian cukup tanpa perlu dia membayar air, maka zakatnya berapa? 10%. Tapi ternyata ada sawah yang jauh dari mata air, tidak pernah turun hujan, sehingga dia harus ada upaya bayari orang untuk mengalirkan air ke situ, maka zakatnya 5% diambil. Kemudian ada orang yang merasa senang ketika ada utusan Nabi yang datang kepada beliau mengatakan ini zakatku. Berarti udah pinter nih, ini zakatku. Ya, diterima sama beliau. Kemudian ini hadiah untukmu. Ya, ini hadiah untukmu. Jadi 2 ya. Begitu diambil semua zakat-zakat itu, kaum muslimin datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini adalah zakat-zakat yang saya tarii semua. Serahkan semua zakatnya. Nanti itu kan ada 8 golongan yang Rasulullah akan bagikan. Ya, orang fakir, miskin, ya, gharim, ibnu sabil, dan seterusnya itu ada 8 golongan itu. Di antaranya ada amilnya. Amil itu termasuk dia ini akan digaji dari amil itu, dari uang amil itu. Ya. Tetapi dia mengatakan ini harta zakat wahai Rasulullah, dan ini hadiah yang diberikan orang itu kepada saya. Ya kan? Diberikan orang itu kepada saya. Rasulullah tuh akhirnya gelo, marah dengan hal itu. Kenapa nggak layak? Karena dia sudah digaji, dia tugasnya mengambil harta zakat itu, dia juga akan dapat gaji dari bagian dari amil zakat itu, maka nggak layak dia mengambil hadiah. Ya, kalau ini kan jujur dia ini hadiah,
Ada orang yang nggak jujur maka jadi riswah. Jadi apa? Jadi suap. Suap itu bisa ngurangi zakatnya. Wis zakatnya kan misalkan 10%. Ya. Wis kalau tak kasih hadiah tulisan 5%. Kan lebih sedikit ya. Rasulullah akhirnya apa? Mengumpulkan sahabat semua, Rasulullah berdiri khutbah. Apakah jika salah seorang di antara kalian ya yang apa pantas ya jika salah seorang di antara kalian mengambil zakat, dipekerjakan Rasulullah menjadi pengambil zakat, kemudian dia mengatakan ini zakat mereka dan ini adalah hadiah. Seandainya kalian duduk atau tinggal duduk di rumah ibu kalian atau di rumah paman kalian, apakah ada orang yang memberi dia hadiah? Disampaikan tanpa menyebut nama, padahal namanya jelas ya, itu namanya jelas dan Nabi tahu nama itu. Abdullah bin Ibnul Ladbiyah. Tapi Rasul nggak sebut namanya. Kenapa? Karena menyebut nama ini akan akan menyakiti hati orang yang salah itu. Tetapi ketika Rasul sampaikan itu, dia akan merasa, oh ya nggak boleh berarti ya. Ini masih jujur orangnya, masih jujur. Mungkin dia nggak tahu ilmunya bahwa nggak boleh menerima hadiah itu. Akhirnya nggak disampaikan. Nah hari ini kan banyak sekali gitu orang yang bekerja di pemerintahan, sudah ada gajinya, sudah ada tunjangannya. Tetapi kalau ada misalnya pengusaha yang kebetulan dikasih fasilitas sama negara, kemudian nempeli harta petugas itu. Ini apa hadiah apa suap? Tipis bedanya. Maka kadang-kadang hadiahnya melebihi gajinya. Nah yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh hartanya kaum muslimin. Baitul mal. Orang menyerahkan zakat ke pemerintah, kemudian zakatnya nggak dibagikan sesuai dengan peruntukannya. Wakaf yang disalahgunakan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin orang akan memberi hadiah orang kalau dia duduk di rumah ibunya atau di rumah pamannya. Rasul sampaikan itu. Maka itu bisa dicontoh ketika ngajar ini ada orang yang salah. Cepat ada orang yang salahnya begini. Ini tidak boleh. Maka orang yang merasa itu tersindir pasti. Nah, terus bagaimana sikapnya? Harusnya ketika tersindir itu yang merubah sudah kesalahan yang dia lakukan dirubah. Oh ini diperbaiki lagi. Tanpa menyebut nama. Nah, itu ya. Kemudian marah dan mencela ketika kesalahan berkenaan dengan keyakinan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu datang kepada Rasulullah, minta dibacakan Taurat. Taurat itu kitab untuk siapa? Taurat kitab untuk siapa? Untuk siapa? Orang-orang Bani Israel, ya kan? Untuk Musa alaihissalam. Orang-orang Bani Israel datang, beliau membawa kitab Taurat. Masih ada nggak Taurat hari ini? Masih ada nggak kitab Taurat hari ini? Masih ada? Masih. Digabungkan dengan kitab Injil. Ada perjanjian lama namanya Taurat, perjanjian baru namanya Injil. Digabung. Tapi Taurat itu samar. Mana yang benar, mana yang sudah dipalsu, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, tolong bacakan aku Taurat. Kenapa kok begitu? Ya karena merasa bahwa Taurat itu bagian dari kaum yang terdahulu yang Allah juga menurunkan kitab suci di antara mereka. Makanya agama itu ada dua macam, agama samawi, agama yang diutus Nabi dan diberi kitab, dan agama ardi, agama yang dipeluk oleh manusia tapi nggak ada nabinya dan nggak ada kitab sucinya. Di antara itu adalah apa? Hindu, ya,
Konghucu. Itu nggak ada kitab sucinya, nggak ada nabinya, tapi dianggap sebagai agama. Agama itu kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat, kemudian Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya, Quranul Karim. Nabi ketika Umar bin Khattab minta dibacakan itu marah. Begitu marah, Nabi itu kelihatan kok marah. Marahnya Nabi tidak sembarangan marah. Kalau hanya perkara diri beliau yang disakiti, beliau nggak marah. Buktinya apa? Ketika di Mekah beliau dilempari batu, kepalanya dikasih kotoran unta, dikasih jeroannya unta, habis sembelih jeroannya itu ditaruh di kepala Rasulullah SAW. Rasulullah nggak marah. Di Taif dilempari batu berdarah-darah, nggak marah. Tetapi ketika bersama Umar dan Umar mengatakan, wahai Rasul, bacakan untuk kitab Taurat, Rasul marah sampai memerah mukanya. Abu Bakar kemudian negur Umar, apa engkau berani membuat Allah dan Rasulnya marah? Kemudian demi Allah, aku tidak berani membuat Allah dan Rasulnya marah. Minta maaf sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda gini, seandainya Musa alaihissalam, ya, itu datang hari ini, ya, maka dia akan ngikuti Rasulullah SAW, akan mengikuti aku. Padahal Musa itu diturunkan kepada dia Taurat, sama-sama Nabi. Tetapi seandainya Musa itu hidup, datang ketika Rasul diutus, maka Musa wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ya, itu menjelaskan bahwa nggak pantas orang Islam baca Taurat, nggak pantas orang Islam baca Injil, apalagi baca kitab suci yang lain. Kenapa? Oh, Nabi Musa datang aja harus mengikuti Rasulullah. Makanya nanti pada hari kiamat, hari akhir itu, Nabi Isa itu Allah turunkan di Damaskus, diturunkan oleh Allah SWT. Fisiknya beliau, karena beliau nggak mati, Allah angkat ke langit. Ya, datang ke dunia ini, ya, dan Isa nggak disalib, yang disalib Yudas Iskariot, muridnya Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT. Ketika Allah turunkan di bumi, apakah beliau memimpin jamaah? Ya, karena beliau Nabi. Padahal di situ ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu seperti imam yang lain, seperti hari ini mungkin presiden, tapi seluruh bumi ini dipimpin oleh Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, ya, Quraisy. Beliau menjadi makmumnya Imam Mahdi, nggak menjadi imam, walaupun beliau Nabi, ya, tapi makmum kepada Imam Mahdi. Tetapi Rasulullah SAW ketika jadi Nabi nggak ada orang yang ngimami beliau, kecuali pas beliau mau meninggal, karena disuruh. Artinya apa? Rasul itu marah beneran. Ketika apa? Ketika ada keyakinan yang dilanggar. Makanya bisa anak-anak kita itu misalkan tahu-tahu bawa patung, misalnya bawa patung Buddha, itu ayahnya harus marah semarah-marahnya. Ya, atau misalkan ya ibu-ibu anaknya bawa pacarnya, wah semarah-marahnya. Kenapa? Ini melanggar syariat Allah. Itu namanya cemburu, dayus. Dayus itu bukan pada laki-laki tok, tapi juga pada wanita. Nggak ridho kalau anaknya maksiat, nggak ridho kalau isinya maksiat, nggak ridho kalau rumahnya dibuat maksiat kepada Allah. Itu harus marah semarah-marahnya. Tapi kalau anaknya jeledak, ada sendok, ada piring, ada gelas mainannya, itu nggak usah marah-marah beneran. Ya marah-marah saja, tapi nggak usah marah sampai muntap begitu. Ya. Tapi kalau ada misalkan sampai nggak sholat, itu marah, harus semarah-marahnya, karena berhubungan dengan keyakinan. Ya. Baik ya, sudah Isya, silakan apa? Adzan dulu.
sahabat, murid-murid dari guru-guru terbaik itu. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.